Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,53% ke angka 7011. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang mulai masuk ke bisnis nikel dengan cara akuisisi perusahaan lain. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MDKA. MDKA hari ini turun 3% lebih ke harga 4.580. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu ini terlihat MDKA masih kesulitan untuk naik melewati resisten di 4.800. 2 hari terakhir ini bisa kita lihat MDKA sempat berada di atas harga 4.800 dan ternyata gagal break. Dan hari ini sempat turun menyentuh support di 4.500, tapi masih bisa rebound dari support ini. Dan cara tren jangka menengah bisa kita lihat MDKA trennya saat ini sebenarnya masih bergerak tren. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 4.070. Untuk support terdekat di 4.500 dan support di bawahnya itu di 4.200. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan hari ini bisa kita lihat kalau berita bahwa akuisisi saham hamparan logistik MDKA rambah bisnis nikel. Bisa kita baca sekilas, MDKA melalui anak usahanya yaitu PT Batu Tua Tambang Abadi mengakuisisi sebagian saham milik hamparan logistik Nusantara. Bisa kita baca di sini, transaksi ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis Batu Tua yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomis bagi perusahaan dan juga MDKA di masa yang akan datang. Sebab Batu Tua merupakan perusahaan terkendali yang lebih dari 90% sahamnya dimiliki oleh MDKA baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian apabila seluruh persyaratan dan kondisi dalam transaksi telah terpenuhi, perseroan diharapkan dapat meningkatkan laba dan kinerja keuangan di masa yang akan datang, yang dimana hal ini akan memberikan dampak positif bagi grup perseroan. Jadi ini merupakan sentimen positif untuk saham MDKA. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% lebihnya terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing hari ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness apabila teman-teman belum sempat entry saham MDKA sebelumnya. Bisa kita lihat saat ini memang masih berada di atas harga 4.500. Sebaiknya teman-teman wait and see. Apabila menyentuh harga support ini masih bisa bertahan, teman-teman baru entry untuk swing trade. Apabila terlihat masih gagal break dari harga 4.800, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau hold saja selama harga 4.500 tidak terlewati pun masih oke. Selanjutnya saya akan analisa saham Saratoga yang juga berinvestasi pada saham MDKA. Saratoga bisa kita lihat hari ini masih turun 3% lebih ke harga 2.790. Dan secara tren jika kita lihat Saratoga saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.770. Sebelumnya Saratoga sempat rebound dari garis EMA 50 tapi belum sempat naik menyentuh resisten 3.000. Saratoga sudah mulai bergerak turun. Jadi bisa kita lihat pada saat menyentuh harga 2.500 saja, Saratoga sudah gagal break. Satu malah bergerak turun saat ini. Karena itu trennya saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak turun. Untuk data broker summary jika kita lihat pada penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi hari ini terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini Saratoga trennya masih sideways dan garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini, Saratoga menurut saya masih bisa masuk watchlist dan bisa kita swing trade apabila ternyata masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi paling aman adalah kita tunggu kembali di sekitar support EMA 50. Seperti posisi sini bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound. Ini juga sama menyentuh garis EMA 50 ini berhasil rebound. Kita bisa coba entry apabila bisa rebound dari support ini. Dengan target terdekat di harga 2.850 sampai 2.900. Karena walaupun berhasil rebound, 2 kali mencoba untuk naik di atas harga 2.900 masih gagal break. Atau apabila teman-teman berhasil beli di sekitar garis EMA 50 dan masih mau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati pun itu masih oke.
Berikutnya saya akan coba analisa saham Antam kembali. Saham Antam hari ini turun 3% lebih ke harga 2.530. Sebelumnya bisa kita lihat Antam masih bisa rebound dari zona support di 2.400 sampai 2.500 ini. Sempat naik mendekati resisten 2.700, ternyata gagal naik. Dan 2 hari terakhir ini mulai kembali turun menuju support di harga 2.500 sampai 2.400. Dan 2 hari terakhir ini memang ada sentimen negatif karena Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus korupsi di perusahaan Antam. Dan bisa kita lihat secara tren walaupun turun, untuk tren jangka menengah menurut saya Antam masih bagus trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.300. Garis EMA 150 di harga 2.250. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada penurunan 3% lebih ini, terlihat sebenarnya ada sedikit distribusi. Sedangkan asing jika kita lihat masih masuk melakukan akumulasi pada penurunan hari ini. Pada tanggal 28 kemarin pun walaupun turun 1% masih ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk tunggu di zona support ini lagi untuk entry. Apalagi bisa kita lihat penurunan 2 hari terakhir ini asing malah akumulasi. Jadi bisa saja sentimen negatif ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Tapi tetap wait and see dulu, walaupun ada akumulasi tapi candle masih candle merah, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 2.400 sampai 2.500. Apabila Antam masih kuat bertahan di atas zona support ini, bisa kita untuk ikutan entry dengan target jangka pendek di sekitar resisten 2.700. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Antam masih gagal naik melewati harga 2.700 ini. Terakhir saya akan analisa saham Inco. Inco hari ini juga turun 0,37% ke harga 6.725. Tapi bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini turun, candlenya candle hijau, dan secara tren Inco saat ini sebenarnya trennya masih bergerak tren. 2 hari terakhir ini mulai turun karena memang masih gagal naik melewati resisten di 6.800. Jadi terkena koreksi sementara. Tapi secara tren Inco saat ini masih sangat layak untuk di hold. Di bawahnya bisa kita lihat support terdekat itu di 6.500. Masih ada support di 6.000 dan support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 5.525. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak naik. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat 3 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi berbeda dengan Antam yang trennya masih sideways dan terlihat mulai melemah, Inco secara tren masih sangat bagus. Dan penurunan ini juga menurut saya adalah merupakan kesempatan untuk buy on weakness apabila teman-teman sebelumnya ingin membeli saham ini dan saat ini mulai terkena koreksi sementara. Sedangkan untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, saat ini sangat layak untuk di hold karena belum ada tanda-tanda untuk reversal trend dari uptrend ke downtrend. Dan saat ini juga bisa kita lihat garis uptrendnya juga belum patah. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 6.500 sampai 6.700 dan hold saja selama harga 6.500 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.